Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Putri Nabila dengan NIM 88842400050. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai anatomi fisiologi sistem hematologi. Teman-teman sudah pada tahu belum? Kalau belum tahu, mari saya kasih tahu. Hematologi berasal dari bahasa Yunani yaitu haima artinya darah dan logos artinya ilmu. Jadi hematologi adalah sebuah rumpun ilmu yang mempelajari tentang darah baik dari struktur dan fungsinya, pembentukan sel darah dan jaringan tempat pembentukan sel darah. Sistem hematologi terdiri dari darah, sumsum tulang serta organ pembantu seperti limpa dan hati. Darah sendiri tersusun atas dua komponen besar, yaitu yang pertama, plasma darah, yaitu cairan berwarna kekuningan yang membentuk 55% dari total volume darah. Plasma membawa nutrisi, hormon, elektrolit, dan protein penting seperti albumin yang menjaga tekanan osmotik, serta fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan. Yang kedua, sel darah atau corpus calc yang membentuk 45% dari darah, terdiri dari tiga komponen utama, eritrosit, leukosit, dan trombosit, merupakan tiga komponen penting dalam sistem hematologi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama, eritrosit adalah sel darah merah berbentuk bikonkav yang mengandung hemoglobin dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru ke seluruh jaringan serta membawa karbon dioksida kembali ke paru. Sel ini tidak berhenti dan diproduksi di sumsum tulang melalui proses eritropoiesis. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih merupakan sel berinti yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit yang berperan mempertahankan tubuh dari infeksi melalui mekanisme fagositosis, respon imun, serta pelepasan mediator inflamasi. Yang ketiga, trombosit atau keping darah adalah fragmen kecil tanpa inti yang berasal dari megakariosit dan berfungsi dalam proses hemostatis, yaitu menghentikan perdarahan melalui adesi, agregasi, dan aktivitas sehingga membentuk sumbatan fibrin. Nah, teman-teman, bagaimana sih darah itu dibentuk? Pembentukan darah terjadi di sumsum tulang melalui sel induk hematopoietik yang disebut HSC. Sel induk ini dapat berkembang menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit yang dibutuhkan tubuh. Eritropoietin dari ginjal merangsang pembentukan eritrosit saat tubuh kekurangan oksigen. Trombopoietin dari hati mengatur pembentukan trombosit dari megakariosit. Sitokin dan interleukin mengatur leukosit saat infeksi untuk melindungi tubuh. Proses ini berlangsung terus-menerus untuk mengganti sel darah yang rusak atau mati. Penghancuran sel darah atau hemolisis fisiologi adalah sebuah proses alami tubuh untuk membuang eritrosit yang sudah tua, biasanya berusia sekitar 120 hari. Proses ini terjadi terutama di limfa, tempat makrofag menghancurkan eritrosit yang menua. Hemoglobin kemudian dipecah menjadi globin yang digunakan kembali sebagai asam amino, serta hem yang diubah menjadi zat besi dan bilirubin. Zat besi akan dipakai ulang untuk pembentukan sel darah baru, sedangkan bilirubin diproses di hati dan dikeluarkan melalui empedu. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan dan kualitas sel darah dalam tubuh. Salah satu penyakit yang sering banyak terjadi dan mungkin juga kita temui di sekitar kita adalah anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sehingga darah tidak mampu membawa oksigen dengan optimal. Sel darah merah sebenarnya diproduksi di sumsum tulang dengan bantuan zat besi, vitamin B12, serta asam folat. Tapi kalau tubuh kekurangan nutrisi, mengalami perdarahan, atau ada penyakit tertentu, produksi sel darah merah bisa menurun. Sementara itu, sel darah yang sudah tua tetap dihancurkan di limfa setiap hari, sehingga jumlahnya makin sedikit. Akibatnya muncul gejala seperti lemas, pucat, pusing, dan mudah lelah. Jika tidak ditangani, anemia dapat mengganggu fungsi organ, bahkan menyebabkan pembesaran jantung. Nah, teman-teman,
pada pasien anemia, masalah keperawatan yang sering muncul adalah perfusi jaringan tidak efektif karena berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Rendahnya kadar hemoglobin membuat suplai oksigen ke jaringan tidak optimal, sehingga tubuh menunjukkan tanda seperti lemah, pucat, napas pendek, pusing, dan denyut jantung yang meningkat. Pada kondisi berat, pasien bisa mengalami keterbatasan aktivitas atau nyeri dada. Perawat perlu mengenali tanda-tanda tersebut sedini mungkin agar intervensi dapat diberikan dengan cepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, teman-teman, tindakan atau intervensi pada pasien anemia meliputi pemantauan tanda vital dan tanda hipoksia seperti pucat, napas cepat, dan denyut jantung meningkat. Perawat menganjurkan pasien untuk beristirahat dan membatasi aktivitas berat. Edukasi mengenai konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, dan vitamin B12 juga diberikan untuk mendukung pembentukan sel darah merah. Selain itu, perawat melakukan kolaborasi terapi seperti pemberian suplemen atau transfusi darah bila diperlukan, agar kondisi pasien tetap stabil dan komplikasi dapat dicegah. Itulah gambaran singkat tentang sistem hematologi, mulai dari anatomi, fisiologi, pembentukan darah, fungsi sel darah, hingga apa yang terjadi jika sistem ini terganggu. Semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami pentingnya peran darah dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.